Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Sidang kasus pembunuhan di Arena Sabung Ayam Banjartabu, Kabupaten Bangli berlanjut. Terdakwa Iwayan Luas memohon majelis hakim meringankan hukuman. Akibat cuaca buruk, puluhan hektar kebun cabai di Desa Sukawati Gianyar layu dan mati. Sekitar 400 atlet dari 26 negara berkompetisi dalam kejuaraan dunia Fofinam di Buleleng. Tempat pembuangan akhir atau TPA Butus, Kecamatan Abang, Karangasem, hingga kini masih beroperasi terbatas. Meskipun demikian, TPA ini mengeluarkan bau busuk yang mengganggu warga sekitar. Salah satu solusinya dengan menyemprotkan ekoenzim ke tumpukan sampah, seperti yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bersama komunitas ekoenzim Karangasem. Ekoenzim adalah cairan yang dapat mengurangi bau karena kandungannya memecah dan mengurai bahan organik penyebab bau. Enzim ini mengandung mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat dan lain sebagainya. Selama proses fermentasi, senyawa-senyawa ini menetralisir bau tidak sedap dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau. Sangat mengapresiasi bantuan daripada komunitas ekoenzim Karangasem yang pada kesempatan ini sudah memberikan bantuan sekaligus menyemprotkan ekoenzim itu pada sampah yang kelihatannya sudah mau tidak menggunung lagi karena pengelolaan sampah berangsur-angsur kami lakukan perubahan, yaitu pengelolaan sampah masih tetap polanya yaitu terpilah dan terjadwal. Mengapa ekoenzim? Ekoenzim ini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat efektif untuk mengurangi dampak gas metana tersebut dan juga hidrogen sulfida. Dan kemudian juga kita ketahui bersama, ekoenzim ini sangat mudah dibuat dengan proses fermentasi kulit buah atau kulit sayur yang notabene merupakan sampah-sampah dari dapur itu dicampur dengan air dan molase. Fermentasi 2 bulan atau lebih itu bisa digunakan sebagai mediator untuk mengurangi aroma tidak sedap di TPA ini. Hingga saat ini, upaya pengelolaan sampah di TPA Butus masih terus dilakukan. Pemerintah menyiapkan 1 paket pengelolaan sampah terpadu yang mencakup mesin insinerator untuk pembakaran residu dan fasilitas komposting untuk sampah organik. Paket ini ditargetkan terrealisasi pada bulan November mendatang dan diharapkan dapat menangani persoalan sampah di masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Tari baris atau yang dikenal dengan line dance kini makin berkembang di Pulau Bali. Peminatnya pun semakin bertambah dari berbagai kalangan, mulai kalangan anak muda hingga lanjut usia. Mereka menari kompak mengikuti irama musik ceria di salah satu pusat perbelanjaan di Denpasar. Namun tak sekedar bergoyang, line dance ini juga salah satu cara untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sekaligus mengasah otak. Tujuannya ini untuk yang pasti untuk berolahraga, untuk tubuh semakin sehat, dan olahraga line dance ini juga mengolah nggak hanya tenaga juga otak, karena gerakan line dance ini kan gerakan menghafal. Jadi ini kita jamming bisa 2 jam itu bisa 40 lagu. Gerakannya itu beda-beda, koreonya berbeda.
Pesertanya ini beragam dari umur 40 sampai 80. Hari ini ada yang datang di umur 88. Sebenarnya olahraga ini kebanyakan memang orang lebih mengenal olahraga ibu-ibu, cuman dengan hadirnya saya yang umurnya relatif lebih muda, saya mau memperkenalkan ke kaum muda juga. Kaum muda bisa join bersama kami di line dance ini. Peserta line dance meyakini tarian bermanfaat untuk melatih otak, membuat mereka lebih sigap dan cerdas. Selain itu, para peserta juga bisa menjalin persahabatan dan komunikasi. Karena gerakannya mengasah otak, membuat kita tuh sepertinya lebih cerdas, lebih sregep mengikuti irama musik. Sejak lama, Bu? Saya udah ikut 10 tahun. Jadi manfaat apa, Bu, yang paling dirasakan? Satu, manfaatnya selain happy, kita dapat berkeringat, dapat teman banyak. Manfaatnya ya kita jadi happy, badannya sehat. Itu aja sih. Pokoknya enjoy di LD. Sempat sudah gimana aja, Bu? Ikutnya masih di Bali aja sih, kecuali pas pulang ke Tangerang ikut anti kelas saja. Karena keunikannya ini, kini line dance makin banyak peminatnya di berbagai daerah, termasuk Pulau Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kejuaraan dunia pencak silat asal Vietnam atau Vovinam ke-8 berlangsung di Buleleng dari tanggal 1 hingga 8 November 2025. Sekitar 400 atlet dari 26 negara berkompetisi dalam kejuaraan dunia kali ini. Negara yang mengirim atletnya antara lain Afghanistan, Aljazair, Bangladesh, Belarus, Belgia, Burkina Faso, Kamboja, Rusia, Swiss, hingga Vietnam. Gelanggang olahraga Jeneng Dalam milik kampus Udiksa Singaraja terpilih menjadi venue penyelenggaraan kejuaraan dunia Vovinam. Sampai dengan kemarin sudah tercatat 26 negara ikut serta dalam kegiatan kejuaraan dunia Vovinam ke-8 di Kabupaten Buleleng, Bali ini. Kemudian kemarin juga sudah dilaksanakan technical meeting, pengundian juga sudah dilaksanakan, diikuti oleh 392 atlet, dibantu oleh 45 orang referee. Mereka menginap di 8 hotel di Kabupaten Buleleng. Indonesia mengirimkan 48 atlet, 2 diantaranya dari Kabupaten Buleleng atas nama Gede Jensen Astika dan juga Anak Agung Kartika Dewi dari Kabupaten Buleleng, Bali. Sisanya ada dari Tabanan, ada dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Barat, dan beberapa kabupaten kota provinsi lainnya di luar negeri. Para atlet mengaku senang mengikuti ajang ini karena bisa menikmati keindahan Buleleng serta mendapat sambutan baik dari masyarakat. I'm from the team of Algeria, and we are so grateful to be here, and we are here, inshallah, to raise our name and our Algerian flag in the air, and we hope that we can be the first here in the World Championships. Actually, I really like everything in Buleleng, the nature, the people. I'm so happy to be here. Vovinam adalah seni bela diri Vietnam yang menggabungkan teknik bela diri tradisional dengan seni bela diri lainnya. Vovinam menggunakan teknik pukulan, tendangan, gulat, hingga menggunakan senjata pedang, tongkat, atau pisau. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas,
Saya Ruth Hana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Matur Susma.